Shalom teman-teman, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa kembali untuk renungan pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, satukan pikiran, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau masih bangunkan kami dengan tubuh yang baik Tuhan. Kami dapat kembali merenungkan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati kami, Tuhan lembutkan hati kami agar kami dapat menerima benih firman Tuhan ini dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, buat tema renungan pagi hari ini merupakan suatu aktivitas, suatu kebiasaan, bahkan mungkin suatu rutinitas yang banyak dilakukan oleh banyak orang dan paling banyak dilakukan oleh anak-anak muda pada zaman sekarang, termasuk saya sendiri, yaitu overthinking. Kita semua tahu overthinking itu apa. Overthinking adalah memikirkan suatu hal yang berlebihan dan dapat menyebabkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan kegelisahan dalam hati kita. Kita semua, saya yakin, pasti pernah overthinking. Banyak hal yang bisa membuat kita overthinking, seperti misalnya studi, kemudian keluarga, pertemanan, percintaan, kesehatan. Banyak hal yang membuat kita memikirkan itu, bahkan sampai kita khawatir apa yang akan terjadi ke depannya jika hal itu terjadi. Overthinking, seperti yang sudah saya bilang, dapat menimbulkan rasa cemas, rasa khawatir dalam hidup kita untuk hari esok. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Kita semua sudah pernah dengar firman Tuhan supaya kita jangan khawatir. Burung di udara Tuhan beri makan tanpa bekerja, bunga bakung di ladang juga Tuhan beri pakaian yang indah. Jadi Alkitab sudah jelas mengajarkan kita untuk tidak khawatir akan apapun juga. Namun kita kalau memikirkan atau merencanakan suatu hal, itu bukan hal yang salah. Jadi Tuhan juga pengen kita sendiri untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Namun ketika kita berpikir, kita merencanakan sesuatu, dan pikiran dan perasaan itu terus-menerus membuat kita merasa khawatir, bahkan mencuri sukacita dan damai sejahtera kita, maka itu bukan yang Tuhan mau. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena jika kita merencanakan sesuatu, kita berpikir akan sesuatu hal untuk yang kita lakukan di masa depan, kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, kita tidak mungkin khawatir. Jadi kalau teman-teman berpikir atau merencanakan sesuatu hal yang membuat kita khawatir, berarti teman-teman belum berserah penuh kepada Tuhan. Sesuai yang tertulis di Filipi 4 ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doamu dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Daripada kita hidup dalam kekhawatiran dan overthinking, lebih baik kita menyatakan segala permohonan dan harapan kita kepada Tuhan melewat doa dan ucapan syukur. Percaya Tuhan akan selalu mendengar seruan doa kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sebelum mengakhiri renungan, kita akan sama-sama baca satu ayat yang kiranya dapat menguatkan iman kita dari Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita untuk tidak khawatir dan juga untuk selalu berpikiran yang baik seperti yang tertulis di Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Maka kita sudah tahu firman Tuhan, oleh sebab itu lakukan firman Tuhan. Jangan hanya kita dengar, jangan hanya kita renungkan, namun kita juga lakukan. Percaya kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan yang ambil alih hidup kita, maka semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan, walaupun melenceng dari rencana kita. Saya percaya rencana Tuhan adalah yang terbaik buat masa depan kita, buat hidup kita. Sekian firman Tuhan dari saya.
semoga dapat memberkati teman-teman semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah dapat merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini dapat kami tanam di hati kami dan kami merenungkannya dan kami juga melakukannya Tuhan. Kami percaya, kami mau bersungguh-sungguh Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang pegang alih hidup kami. Tuhan, biarlah jika kami masih khawatir akan sesuatu hal, biarlah Tuhan yang selalu memberi damai sejahtera, memberi kedamaian dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah penyertaan Tuhan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.